Iran rutin uji coba dan demonstrasi kemampuan rudalnya sebagai bagian dari strategi pertahanan militer mereka. Presiden Iran mengatakan tidak ada kompromi mengenai pengembangan rudal milik mereka. Iran secara rutin terus melakukan uji coba dan demonstrasi kemampuan rudalnya sebagai bagian dari strategi pertahanan militer mereka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga membela program rudal Teheran selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif di Islamabad pada hari Selasa. Pezeshkian mendukung posisi Sharif bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani antara Washington dan Teheran tidak menyebutkan rudal balistik. تفاهمنامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخم می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم میزنن. دروغ بزرگی است. و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم، قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی‌کردن و قدرت ما رو نابود می‌کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Islamabad pada hari Selasa mengatakan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani antara Washington dan Teheran tidak memuat referensi apapun tentang rudal balistik. This MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. It was never on the agenda. And Iran side never wanted to even discuss about it. So I want to make it abundantly clear that ballistic missiles, and of course, they cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran should. The MOU, which has been signed by me as a mediator, does not mention about ballistic missiles at all. Di sisi lain, Wapres AS sempat mengeluarkan pernyataan bahwa dalam MOU, Iran dibatasi untuk mengembangkan kemampuan rudal yang bisa mengancam negara lain. Namun kini hal ini dengan tegas dibantah oleh Iran maupun mediator Pakistan. Senat Amerika Serikat meloloskan resolusi untuk diakhirinya perang terhadap Iran. Presiden Donald Trump yang mengetahui hal tersebut mengkritisi langkah Senat. Senat Amerika pada Selasa kemarin mengesahkan Undang-Undang Resolusi War Powers untuk kekuatan perang untuk mengakhiri perang dengan Iran. Majelis Tinggi Kongres memberikan suara 50 berbanding 48 untuk setujui resolusi yang sebelumnya telah disahkan DPR Amerika Serikat. Namun langkah Senat Amerika Serikat ini sebagian besar bersifat simbolis dan masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar menjadi mengikat. Mengetahui hal tersebut, Presiden Donald Trump mengkritisi Senat dan menyebut resolusi simbolis tersebut disahkan pada waktu yang tidak tepat. Trump menilai resolusi tersebut justru melemahkan posisi tawar Amerika Serikat dalam negosiasi dengan Iran. Trump juga mengkritisi 4 senator Partai Republik yang mendukung resolusi. Ya, di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran berhasil membangun kilang minyak lepas pantai di Teluk Persia. Iran berhasil memasang platform pengolahan lepas pantai seberat 6.200 ton di lapangan minyak Reshadat di Teluk Persia. Platform raksasa ini dipasang mulai tanggal 22 Juni 2026 lalu. Platform ini akan menambah kapasitas produksi minyak Iran hingga 35.000 barel per hari. Rencananya platform ini ditargetkan akan mulai produksi penuh mulai tahun depan. Iran pun diperkirakan akan memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen minyak utama di kawasan Teluk Persia.
Anda menyaksikan Breaking News, saya Wiki Adrian. Pemirsa, di tengah upaya perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat, Israel terus membombardir Lebanon Selatan. 2 orang tewas akibat serangan itu. Sejumlah mobil terbakar di Nabatih Al-Fauqa, Lebanon Selatan usai serangan udara Israel membombardir kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. 2 orang dilaporkan tewas, namun belum diketahui data korban. Maksud kami data kedua korban. Israel sendiri belum mengumumkan alasan penyerangan yang dilakukan di tengah upaya perdamaian Iran dan Amerika Serikat. Hizbullah menegaskan tidak akan menyerah terhadap Israel meski terus diserang. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qasim mengatakan seluruh anggota Hizbullah siap mati demi berperang melawan Israel. نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله. في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين 3 وصلنا هلأ لمحل إنه انكسر المشروع. مش معناتها أنه ما حيحاولوا بعد، مش معناتها أنه ما حيصير في مراحل أخرى، بس في مشروع كبير كان اسمه إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا، وإلغاء وجوده ووجود كل اللي معه على طريق إسرائيل الكبرى. هيدا المشروع انكسر. يعني هلأ بدهم فترة طويلة من الزمن ليرجعوا يشتغلوا، يقدروا ما بيقدروا خلوا يجربوا حظهم، لكن عم قول نحن في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. دور الميدان هو الأساس. يعني لو لم تكن المقاومة في الميدان، ولو لم يكن الشباب الأسطوري الاستشهادي العظيم الذي ملأ الدنيا بنموذجه الراقي المستعد للتضحية بالنفس والمال وإراقة الدماء وخسارة البيوت والأهل وكل شيء فقط من أجل أن يبقى واقفا يمنع الاحتلال من أن يحقق أهدافه، لو ما كان هدول موجودين بالميدان ما كنا وصلنا لهالنتيجة. Tim Mercy melakukan tinjauan langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel, Lebanon Selatan yang hancur akibat serangan Israel. Selain itu, tim Mercy juga membantu menyediakan kebutuhan mendesak bagi para pasien. Tim Mercy meninjau langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre, Lebanon Selatan yang terdampak serangan Zionis Israel pada hari Sabtu. Sejumlah fasilitas seperti laboratorium medis, ruang perawatan intensif atau ICU, dan area parkir mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan. Jadi bangunan ini adalah tempat praktek dokter-dokter atau supply juga barang-barang kegiatan medis diletakkan di sini, dan kemudian mereka juga banyak melakukan praktek di gedung ini. Entah kenapa diserang oleh pihak penjajah, tapi yang pasti akibat dari serangan itu juga menimbulkan banyak sekali korban yang berada di sekitar klinik ini, dan kita bisa lihat begitu banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Selain itu, tim Mercy juga turut membantu petugas medis Lebanon yang menyediakan obat-obatan untuk para pasien. Mereka mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh Rumah Sakit Jabal Amel yang menjadi salah satu pusat layanan medis utama di Lebanon Selatan. Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan 4 orang dan melukai 127 orang, dengan sebagian besar korban luka merupakan tenaga medis rumah sakit. Warga Lebanon Selatan yang mengungsi kembali ke wilayahnya masing-masing setelah Amerika Serikat, Iran sepakat gencatan senjata.
Jalan-jalan menuju Lebanon Selatan mengalami kemacetan panjang oleh ratusan mobil yang dikendarai warga untuk kembali ke rumah mereka. Sebelumnya warga ingin mengungsi sejak Israel membombardir kawasan Lebanon Selatan dalam pusaran perang Amerika Serikat Iran. Kendati menyambut gembira adanya gencatan senjata, warga Lebanon menyaksikan gencatan senjata dapat berjalan lama. Di tengah perundingan Lebanon dan Israel di Washington, Amerika Serikat berkomitmen menjaga kedaulatan Beirut. Sementara itu, isu dukungan Iran terhadap Hizbullah akan dibahas dalam agenda terpisah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington akan berbicara dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu. Menurut Rubio, karena Lebanon adalah negara berdaulat, urusan internalnya akan dibahas langsung dengan pemerintah Lebanon, bukan melalui perjanjian Amerika Serikat dan Iran. Rubio mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, sebelum ke Uni Emirat Arab di tengah perundingan Lebanon-Israel di Washington. Ia menambahkan isu dukungan Iran terhadap Hizbullah di Lebanon akan dibahas secara terpisah dengan pihak Teheran. Iran peace deal. Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon and what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Aoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government. Saat ini Lebanon dan Israel telah menjalani perundingan baru di Washington pada 23 hingga 25 Juni. Perundingan tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas sejumlah konflik kedua negara.